Oke, seperti sudah disebutkan oleh Hana tadi, eh, webinar kali ini merupakan kelanjutan dari em, beberapa webinar sebelumnya, mulai dari intinya kita mau bicara bagaimana menulis artikel jurnal ilmiah, kira-kira gitu. Kita sudah mulai dari beberapa webinar yang lalu, kita bicara mengenai sejarahnya, lalu konteks kompetisi menulis akademik, menulis artikel jurnal ilmiah khususnya di Indonesia. Lalu bagaimana memilih topik artikel jurnal, lalu bagaimana menulis pendahuluan, kemudian bagaimana menulis metode. Teman-teman yang belum mengikuti materi-materi yang saya sebutkan barusan itu bisa lihat di YouTube, sudah ada rekaman presentasi saya di dalam situ. Em, Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya dari artikel jurnal ilmiah. Seperti bagian-bagian artikel jurnal ilmiah yang lain, saya harus memberi informasi bahwa em, ini sifatnya apa ya? Hanya salah satu jenis saja penulisan. Kenapa? Karena em, kalau memperhatikan di dalam konteks penulisan jurnal internasional bereputasi, bagian-bagian yang saya jelaskan ini sebenarnya tidak terlalu kaku harus ada seperti itu, tapi ya misalnya harus ada pendahuluan, lalu bagian metodenya sendiri, lalu harus ada bagian mengenai pemaparan datanya atau bagian results-nya gitu kira-kira. Em, Biasanya kalau di jurnal internasional itu mungkin ada bagian introduction-nya, tapi setelah introduction bagian isinya itu agak fleksibel. Nah, kenapa harus ada penjelasan yang khusus seperti ini mengenai misalnya bagian hasil atau bagian results? Karena di Indonesia struktur ini lumayan kaku, dan kita bisa menemukan bahkan di jurnal-jurnal mulai dari Sinta satu yang ranking paling tinggi di Indonesia itu sampai mungkin di ranking yang lebih bawah lagi itu biasanya ada bagian ini. Jadi bagian pendahuluan atau introduction, lalu bagian metode atau methods, lalu bagian results-nya ada sendiri. Kadangkala dan mungkin sebagian besar itu results digabung dengan bagian selanjutnya yang disebut sebagai discussion. Nah, nanti kita akan ada materi khusus tentang itu di pertemuan berikutnya. Tapi sekarang kita bicara khusus bagaimana kita memaparkan data gitu. Em, jadi asumsinya risetnya sudah terlaksana, penggalian datanya sudah ada, lalu data-datanya sudah terkumpul, tinggal bagaimana cara menuliskannya gitu. Pemaparan dan memaparkan datanya sebelum nanti ada bagian khusus yang yang berfungsi sebagai bagian analisis eh, atau kerennya disebut discussion gitu. Nah, sekarang kita masih di dalam bagian awal, yaitu em, bagian resultnya. Jadi semata-mata memaparkan data yang sudah terkumpul. Mungkin ke depannya nanti barangkali ada karena ada beberapa jurnal yang digabung gitu. Jadi bagian result atau hasil atau pemaparan datanya digabung dengan discussion. Em, Mungkin nanti setelah saya bicara, sekarang saya bicara resultnya atau hasil atau pemaparan data, lalu nanti berikut saya bicara tentang discussion, nanti berikut lagi nanti saya coba lihat bagaimana em, mungkin kalau digabungkan bagaimana gitu antara results dan discussionnya. Karena sebagian sebagian ada kecenderungan seperti itu digabung gitu. Bagian hasilnya dan bagian discussionnya digabung. Tapi untuk sekarang kita fokus dulu di bagian hasilnya. Ya, seperti biasa saya masih merujuk ke buku untuk mempresentasikan berbagai macam topik yang ada di webinar-webinar di komunitas ini. Kenapa? Karena saya pingin supaya apa yang saya bicarakan ini bukan semata-mata hanya pengalaman pribadi gitu, tapi ini sebuah pengetahuan yang sudah tertuang dalam buku gitu, dan buku diterbitkan oleh penerbit yang bisa dipercaya lah. Sehingga untuk kali ini saya merujuk ke mungkin mirip dengan beberapa pertemuan lainnya, saya merujuk ke bukunya Gilbert G ini yang diterbitkan oleh penerbit Sage. Saya masih merujuk ke situ karena kenapa? Karena dia bicara mengenai bagian hasil atau results itu tersendiri sebagai bagian yang utuh sendiri.
Jadi secara sederhana, eh, di webinar kali ini kita akan bicara mengenai apa prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pegang ketika kita menulis bagian result atau hasil untuk pemaparan data. Lalu mungkin common pitfalls. Jadi barangkali ada semacam hal-hal yang perlu dihindari gitu. Nah, apa sebenarnya tujuan dan tantangan menulis bagian hasil atau result ini? Jadi bagian hasil atau pemaparan data ini bertujuan untuk merangkum temuan penelitian, bukan menyajikan seluruh data mentah. Ini yang perlu diketahui. Karena kadang orang hanya taruh saja data mentah, tapi eh, yang ingin dilihat adalah perangkuman dari temuan-temuan yang sudah dilakukan, gitu, yang sudah didapatkan. Jika perlu menyertakan semua data, sebaiknya ditempatkan di lampiran atau suplemen di bagian akhir tulisan. Data dalam bagian result atau hasil ini harus sudah diolah dan disajikan dengan rapi agar mudah dipahami oleh pembaca. Bukan disajikan dalam bentuk mentah yang masih membingungkan. Tantangan utama dalam menulis bagian ini adalah mengelola keragaman data. Jadi macam-macam data yang perlu diolah. Mungkin misalnya kalau dalam ilmu sains ada gelombang atom atau fragmen di DNA atau kecepatan serangga hingga jeda emosional seseorang saat mungkin dia mengingat cinta pertama gitu. Karena banyaknya cara untuk menyajikan data, bab ini memberikan prinsip-prinsip umum. Jadi kita em, hanya akan melihat bagaimana kira-kira. Jadi ini semacam disclaimer juga bahwa memang penyajian data ini sangat-sangat tergantung pertama pada ilmu, bidang ilmu, ilmu yang sementara digeluti oleh penulis artikel, tapi juga keragaman perspektif em, dalam menganalisis data dan kemudian merangkumkan hasil analisis data itu. Nah, di sini kita hanya akan bicara mengenai prinsip-prinsip yang mungkin yang lumayan general sehingga ya karena sifatnya general berarti kadang mungkin dia bisa diaplikasikan dalam bidang teman-teman, bisa juga tidak. Ya itu semua tergantung dengan em, bidang lalu kemudian perspektif dari teman-teman dalam melakukan penelitian dan menulis hasil penelitian itu. Jadi ada beberapa prinsip utama. Eh, yang pertama, berikan data yang diperlukan. Jadi sajikan informasi yang memungkinkan pembaca menarik kesimpulan. Bahkan jika kesimpulannya adalah bahwa hasilnya tidak meyakinkan, misalnya. Dukungan ini dapat berupa kutipan, gambar, angka, grafik, dan sebagainya. Kemudian tampilkan data yang memadai. Untuk argumen penting, baru atau kontroversial, berikan lebih banyak data agar para pembaca merasa yakin dengan klaim kita. Sebaliknya untuk hal-hal yang biasa dan tidak penting, data yang ditampilkan cukup dibuat lebih singkat. Lalu yang ketiga, tunjukkan pola. Jangan berasumsi pembaca akan langsung melihat pola dalam data. Bantulah mereka mengidentifikasi aspek-aspek penting dari temuan. Kemudian yang ketiga, bersikap jelas atau be clear. Walaupun data yang terkumpul mungkin sudah termasuk jelas bagi peneliti, pembaca bisa saja menganggapnya masih ambigu atau belum terlalu jelas. Pastikan pembaca memahami bagaimana data diperoleh dan apa maknanya. Lalu yang terakhir, prinsip yang terakhir, gunakan format yang terbaik. Ada banyak cara untuk menyajikan data, seperti kita memilih pakaian analoginya. Cobalah berbagai format penyajian untuk menemukan yang paling efektif dan menarik. Ini saya mau jelaskan satu persatu prinsip-prinsip dalam menulis bagian hasil. Yang pertama, menyediakan data yang diperlukan.
Setiap penelitian atau menceritakan sebuah kisah atau menyajikan sebuah argumen sehingga harus menyediakan data yang relevan untuk mendukung klaim tersebut. Misalnya, jika Anda berargumen bahwa intervensi keluarga meningkatkan komunikasi atau memperkenalkan konsep baru seperti contingent family planning, misalnya, ini contoh dari buku yang saya kutip, Anda harus menunjukkan bukti yang sesuai. Contoh misalnya yang bisa diambil salah satu dari buku itu, penelitian tentang bagaimana pasien berbicara kepada dokter, khususnya pada saat membahas perilaku nakal, seperti penyalahgunaan obat. Di sini kutipan saja tidak cukup, perlu Anda menunjukkan jeda kesalahan dan bahasa nonverbal yang dimunculkan oleh pasien misalnya. Dalam contoh misalnya transkrip hasil wawancara atau hasil konsultasi dengan pasien, eh, penulis artikel bisa memperlihatkan bahwa kadang pasien itu menyebut dirinya addicted to atau kecanduan semprotan hidung misalnya, disertai dengan pengulangan I could dan gerakan tubuh seperti mengangkat bahu. Semua ketidaklancaran ini penting untuk dianalisis karena penelitian fokus pada pola bicara, bukan hanya isi ucapan. Data yang disajikan harus sesuai dengan pertanyaan penelitian. Detail yang tampak kecil seperti pengulangan atau jeda bisa sangat penting tergantung tujuan penelitian. Ini prinsip yang pertama. Eh, ada contoh tadi yang sudah saya sebutkan, pasien misalnya dia berulang kali menyebut kata addicted to. Lalu ada gestur-gestur tubuh tersendiri yang muncul, yang unik muncul ketika konsultasi. Nah, di sini ketika menuliskan result, si penulis artikel bisa menunjukkan bahwa ketidaklancaran yang muncul dari bahasa-bahasa dan gestur tubuh dari pasien itu menunjukkan sesuatu, punya arti sesuatu. Dan di situ perlu ada data-data yang disertakan untuk menjelaskan bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan karena ada data-data yang muncul gitu kira-kira. Nah, ini ketika kita menulis bagian result atau bagian hasil dari artikel jurnal ilmiah, kita perlu memperlihatkan bahwa informasi yang kita sampaikan itu sudah cukup. Jadi setelah kita menentukan jenis data yang diperlukan yang akan ditampilkan dalam bagian hasil, langkah berikutnya adalah memutuskan berapa banyak data yang perlu ditampilkan. Karena kita tidak perlu menuliskan semua hasil penelitian kita, menuliskan semua hasil bacaan kita di dalam bagian result. Kita perlu menyaring. Nah, tujuannya adalah memberikan cukup data agar pembaca dapat menarik misalnya kesimpulan sendiri yang idealnya sejalan dengan kesimpulan Anda. Pelajaran penting misalnya dari salah satu editor di jurnal yang lumayan terkenal, jurnal namanya Academy of Management. Eh, Michael Pratt, nama editornya, dia bilang cukupnya data memungkinkan reviewer melihat pola yang bahkan penulis mungkin lewatkan. Jadi kalau datanya cukup, gitu, itu bisa memberi clue tertentu bagi reviewer. Sehingga reviewer mungkin akan memberi masukan yang berharga karena barangkali penulis artikelnya sudah terlewat sesuatu gitu. Kuncinya ada di sini adalah jika pembaca atau reviewer melihat pola yang berbeda, itu adalah peluang untuk memperbaiki argumen kita, bukan alasan untuk merasa malu. Jadi kalau kita memaparkan data yang cukup, lalu kemudian kita mungkin miss gitu, tidak terlalu memperhatikan ada data, ada bagian-bagian tertentu yang terlewat oleh kita, lalu kemudian reviewer melihat itu, tidak perlu lihat itu sebagai sebuah kelemahan untuk menjatuhkan kita, bukan. Itu sebenarnya bantuan untuk memperbaiki argumen kita menjadi lebih baik. Nah, di sini kita perlu eh, sedikit tahu gitu, kira-kira bagaimana menentukan cukup itu. Jadi kalau kita bilang bahwa menulis bagian result atau bagian hasil itu datanya secukupnya saja gitu,
Apa ukuran cukup itu? Nah, ini yang menarik. Jadi, tips untuk menentukan data itu cukup atau tidak, yang pertama, eh, biasanya topik penting dan temuan baru, atau misalnya temuan yang kontroversial di ilmu yang kita kaji, itu membutuhkan lebih banyak data, membutuhkan lebih banyak penjelasan gitu. Sebaliknya, topik yang mungkin sudah lumayan general, sudah diterima menjadi konsensus bersama, itu mungkin ya tidak perlu dijelaskan lebih banyak lagi karena asumsinya orang sudah banyak tahu. Tapi kalau dia masih baru dan dia lumayan krusial, misalnya kontroversial atau dia penting, perlu lebih banyak data untuk menyokong, untuk eh, menjelaskan topik kita. Batas beberapa standar juga, misalnya kita perlu memperhatikan batas halaman jurnal dan sebagian besar jurnal juga memberi batasan berupa jumlah kata. Itu perlu dipertimbangkan. Nah, tips lainnya untuk menentukan data yang cukup atau tidak, pertama, bandingkan dengan artikel sejenis. Nah, itu. Jadi memang ini seperti yang saya sebutkan di awal, ada semacam variasi yang lumayan banyak gitu ketika orang menulis result itu. Yang tips yang paling utama untuk menentukan seberapa banyak data yang harus kita taruh di bagian result itu bandingkan dengan artikel sejenis. Itu tips yang paling jelas. Lalu yang kedua, minta masukan dari rekan untuk menilai apakah data yang dipaparkan itu sudah memadai atau tidak. Ini tips kedua, tips untuk bukan tips, prinsip dalam menulis result itu kita menunjukkan informasi yang cukup. Nah, prinsip yang ketiga di sini kita perlu menjelaskan pola dalam data. Jadi bukan hanya data yang kita paparkan, tapi kita menjelaskan ada pola-pola tertentu di data itu. Tugas kita bukan hanya menampilkan banyak data, lalu kita kemudian berharap bahwa pembaca secara otomatis bisa mengerti gitu. Tapi kita perlu menyoroti pola-pola penting di dalam data. Ini sangat krusial, terutama dalam penelitian kualitatif yang sering bertujuan mengidentifikasi tema dan membangun teori baru. Eh, Tujuan kita, jadi untuk menunjukkan pola di sini, tujuan kita ialah memaknai data. Jadi data itu bukan hanya dipaparkan, tapi dimaknai gitu, memberi makna tertentu. Bukan hanya menyalin kutipan mentah dari ribuan barisan misalnya transkrip atau buku-buku yang kita teliti, tapi kita memaknai, kita menjelaskan apa makna data-data itu. Nah, banyak banyak peneliti kualitatif masih mengirimkan hasil yang hanya berupa kumpulan kutipan tanpa ada penjelasan pola. Ini jebakannya. Nah, contoh di sini misalnya kalimat biasa misalnya banyak responden menyampaikan pendapat mereka tentang hukuman mati. Nah, kalimat yang baik untuk menunjukkan pola ialah langsung sebutkan. Sebagian besar mengaitkan hukuman mati dengan keadilan, terutama pria. Di sini jelaskan perbedaannya. Yang pertama itu bicara hanya sekedar ya deskripsi yang general, lalu tidak terlalu spesifik. Nah, yang kedua itu dia lebih tajam. Sebagian besar bukan hanya bicara hukuman mati, tapi mengaitkan hukuman mati dengan keadilan, terutama dalam hal ini pria, misalnya itu. Jadi dengan memberikan konteks yang lebih spesifik, yang lebih jelas di sini, pembaca dapat langsung memahami tema utama sebelum misalnya kalau kita membaca kutipan gitu atau pemaparan data-data. Lalu menilai sendiri apakah interpretasi kita masuk akal atau tidak. Nah, jadi kalau kita mengutip, entah itu mengutip transkrip atau data-data yang kita kutip atau hasil wawancara atau apapun, harus selalu diletakkan dalam konteks yang meaningful, yang punya makna. Sehingga pembaca bisa mengikuti, oh dia sebentar bicara tentang pola ini, gitu. Prinsip yang keempat, be clear. Nah, be clear di sini bisa dikasih contoh, hindari pernyataan yang ambigu. Jadi jangan hanya tulis misalnya depresi berbeda berdasarkan gender misalnya. Tapi jelaskan perempuan lebih mungkin mengalami depresi daripada laki-laki misalnya itu.
Nah, lebih spesifik lagi, ada dua teknik yang ditawarkan untuk kita bisa menulis hasil lebih jelas itu. Yang pertama, teknik yang disebut sandwich. Lalu yang kedua, teknik GEE, generalization, example, dan exception. Ini saya mau jelaskan lebih detail. Jadi metode sandwich itu strukturnya pernyataan, data, penegasan ulang. Nah, model seperti ini itu cocok untuk kualitatif dan juga kuantitatif. Ini contohnya. Ya, contoh teknik sandwich misalnya di dalam bidang antropologi, topiknya apa? Topiknya perubahan tradisi makan dalam komunitas urbanisasi gitu. Komunitas yang mengalami urbanisasi. Nah, sandwich itu dia menggabungkan tiga, tiga lapis. Seperti sandwich itu biasanya ada tiga, tiga atau lebih lapis, tapi yang paling sedikit tiga lapis. Yang bagian atas itu pernyataan. Ya, contoh di sini, urbanisasi menyebabkan perubahan signifikan dalam tradisi makan komunitas, di mana eh, makanan cepat saji mulai menggantikan praktik makan tradisional. Itu pernyataannya. Nah, datanya bagaimana? Wawancara dengan seorang ibu dari komunitas migran di Jakarta misalnya. Dulu kami selalu masak bersama untuk keluarga besar, tapi sekarang karena semua sibuk kerja, anak-anak lebih sering beli burger atau ayam goreng. Jadi lapisan atas itu statementnya, oh bahwa ada perubahan signifikan bagi komunitas yang mengalami urbanisasi. Datanya apa? Hasil wawancara, kutipan hasil wawancara itu. Lalu kemudian ditutup dengan penegasan ulang. Kutipan ini menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup akibat urbanisasi telah melemahkan fungsi sosial makan bersama dalam komunitas. Ini mengarah pada individualisasi konsumsi makanan. Contoh. Nah, contoh selanjutnya dari ilmu sosiologi, misalnya topiknya efek media sosial terhadap konsep diri remaja. Statementnya, penggunaan media sosial berkontribusi pada terbentuknya konsep diri yang lebih berbasis persepsi eksternal di kalangan remaja. Itu statementnya. Lalu datanya, hasil survei 78% melaporkan bahwa jumlah likes mempengaruhi rasa percaya diri para remaja. Lalu ada wawancara juga. Itu bagian data. Nah, yang terakhir, penegasan ulang yaitu bagian roti bawah atau lapis bawah dalam teknik sandwich ini. Temuan ini menegaskan bahwa validasi eksternal melalui media sosial menjadi komponen penting dalam pembentukan harga diri remaja dengan potensi implikasi jangka panjang terhadap kesehatan mental anak remaja tersebut. Ini teknik pertama, teknik sandwich. Tapi ada juga teknik yang kedua yang disebut GEE. Bahasa Inggrisnya Generalization, Example, lalu Exception. Jadi kalau generalization itu sebutkan pola umum dari data, lalu example berikan contoh spesifik dari data, exception itu sebutkan pengecualian dari pola yang muncul. Ada contoh yang sudah saya sertakan di sini. Misalnya dalam bidang sosiologi, topiknya solidaritas sosial di masyarakat perkotaan. Statement generalisasinya kita mau menjelaskan tentang pola tertentu yang kita baca dari data-data itu. Misalnya di masyarakat perkotaan modern, hubungan sosial cenderung bersifat impersonal dan semua berbasis kepentingan. Contoh, misalnya di kawasan bisnis di Jakarta, interaksi antar individu seringkali terbatas pada hubungan kerja tanpa ikatan emosional yang kuat. Tapi ada beberapa pengecualian. Namun, di beberapa komunitas urban berbasis etnis atau agama tertentu, seperti komunitas Betawi atau komunitas gereja tertentu, hubungan sosial tetap sangat personal dan penuh solidaritas. Jadi, memang ada semacam pola umum di dalam hasil penelitian kita, dan kita beri contoh, tapi kita tetap menyertakan juga ada pengecualian dari situ. Contoh lain, saya ambil dari
Oh, ini bukan psikologi tapi em, teologi sebenarnya. Jadi generalisasi secara umum ada ini pola pola utama yang kita temukan dari data-data misalnya. Kekristenan memandang penderitaan sebagai bagian dari proses pemurnian iman dan persekutuan dengan penderitaan Kristus. Itu statement generalnya. Lalu kita beri contoh misalnya di surat 1 Petrus, di mana di sana melihat memperlihatkan bahwa umat Kristen bisa bersukacita dalam penderitaan karena mereka berarti mengambil bagian dalam penderitaan Kristus misalnya. Ada beberapa pengecualian yang muncul dari situ, ialah misalnya dalam beberapa teologi kemakmuran penderitaan dianggap sebagai tanda kurangnya iman atau hilang atau ketiadaan berkat Tuhan sehingga makna teologisnya mungkin berbeda. Nah, ini beberapa cara untuk menjelaskan mengenai data untuk memaparkan data-data agar mendapat kejelasan gitu. Jadi selain ada pola yang kita perlihatkan, tapi juga ada mungkin ada pengecualian yang muncul dari pola-pola itu. Prinsip selanjutnya yang em, yang bisa kita pegang ketika kita menulis bagian result ialah gunakan format terbaik sesuai dengan cari format dengan penyajian yang terbaik. Misalnya di sini sesuai dengan tujuan. Jadi informasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel, diagram batang, pie chart, diagram stiff, dan diagram semi logarithmic scalar. Saya tidak pernah pakai itu jadi, tapi ini bisa jadi apa namanya tawaran bagi teman-teman. Dan beberapa sering memakai ini juga. Setiap format menonjolkan aspek yang berbeda dari data, sehingga penting untuk memilih format berdasarkan tujuan analisis. Misalnya, tabel mungkin menunjukkan detail kecil seperti rendahnya kadar kalium, sedangkan pie chart misalnya lebih menarik perhatian ke elemen yang dominan. Jadi, setiap format penyajian itu punya ciri khasnya masing-masing. Eh, ini bagian terakhir dari presentasi ini. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan ketika kita menulis bagian result atau bagian hasil. Ialah yang pertama data yang redundant. Jadi hindari menampilkan data yang berlebihan atau duplikat tanpa alasan yang kuat. Ini kecenderungan teman-teman yang menulis atau sudah melakukan riset dengan jangka waktu yang lumayan lama, suka maunya memasukkan semuanya ke dalam tulisan, tapi cenderung redundant gitu. Hindari, kembali lagi ke prinsip-prinsip yang awal tadi. Selalu perhatikan pola, lalu jelas dan tegas dalam menulis data-data. Eh, Jebakan yang selanjutnya yang perlu dihindari ialah tidak memahami audiens. Jadi, sesuaikan detail hasil selalu dengan tingkat pemahaman pembaca target, terutama saat mungkin kita menulis di jurnal tertentu. Jadi, pahami audiens dari jurnal itu bagaimana. Lalu hindari significant trap. Jadi, misalnya ada fokus yang terlalu berlebihan pada signifikansi. Misalnya, jangan hanya fokus pada temuan yang statistically signifikan. Pertimbangkan juga effect size, defiance, dan konteks penelitian. Jadi, em, ukuran untuk melihat signifikansi data itu terhadap pola yang sementara kita teliti harus melihat dari berbagai macam aspek, bukan hanya salah satu aspek yang mungkin populer gitu. Perhatikan juga aspek-aspek atau sudut-sudut pandang yang tidak banyak dilihat orang. Lalu jebakan lain ialah hanya fokus pada hal besar. Ini efek-efek kecil dalam hal ini juga perlu diperhatikan. Mungkin dia penting, meski dia tampak sepele, misalnya secara statistik atau frekuensi. Jangan juga kita mengabaikan data yang ekstrim. Misalnya data di ujung distribusi atau outliers bisa memberikan wawasan penting yang sering diabaikan.
Nah, beberapa closing thoughts, hasil penelitian harus disajikan dengan penuh pertimbangan terhadap tujuan penelitian. Penting untuk mengeksplorasi berbagai cara penyajian data, memahami konteksnya, dan menyoroti hal-hal yang relevan, bukan hanya yang umum atau besar. Bagian results atau bagian hasil atau pemaparan data adalah ruang penemuan yang harus dirayakan oleh peneliti. Iya, kira-kira gitu aja dari saya untuk memperkenalkan, menjelaskan mengenai bagian hasil, dikembalikan kepada Hani.